Hi Sobat Rosa, jumpa lagi di Darosa Film Channel. Kali ini, Rosa akan menceritakan alur cerita film Big Hero 6. Selamat menonton. Di awal film, kita akan disuguhi pemandangan kota metropolitan futuristik yang sangat memanjakan mata bernama San Francisco. Salah satu jamnya, terlihat sekelompok orang tengah berkumpul untuk menyaksikan pertarungan robot. Pertarungan dimenangkan oleh Yama dengan robotnya yang bernama Little Yama. Ia mendapatkan uang taruhan dari kemenangannya itu. Lalu dengan sombongnya pria bertubuh besar itu menantang orang-orang di sekitarnya untuk melawan Little Yama. Seorang bocah dengan tubuh kecil bernama Hiro Hamada muncul dari balik kerumunan dan menawarkan diri untuk melawan sang juara bertahan. Begitu pertarungan dimulai, Little Yama langsung menunjukkan kehebatannya dengan membagi Megabot menjadi beberapa bagian. Dan lagi-lagi Yama memenangkan pertarungan tersebut. Lalu dengan alasan bahwa ini merupakan pertarungan pertamanya, Hiro membayar uang taruhan dan meminta Yama untuk bertarung sekali lagi. Di pertarungan kedua inilah Hiro menunjukkan kehebatan apa yang sebenarnya dapat dilakukan oleh Megabot. Dimulai dengan kemampuannya memperbaiki diri sendiri, secara menakjubkan Megabot berhasil membuat Little Yama hancur tak bersisa. Tentu saja, Yama yang selalu menjadi juara bertahan itu sangat marah dan memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi Hiro. Di saat yang tepat, datanglah kakak laki-laki Hiro, Tadashi, dengan sepeda motor merahnya. Tadashi dan Hiro berhasil melarikan diri dari kawanan Yama. Sayangnya, tepat sebelum mereka keluar dari gang, mobil patroli polisi datang menghadang. Mereka pun ditahan dan dimasukkan ke dalam sel. Beberapa saat kemudian, BB-Cast datang membebaskan mereka. Di rumah yang berada tepat di atas kafe milik BB-Cast, Hiro langsung menuju ke komputernya untuk mencari pertarungan robot ilegal yang lain. Tentu saja, niatnya itu langsung dicegah oleh Tadashi. Ia mempertanyakan kapan Hiro akan menggunakan otak pintarnya untuk menghasilkan sesuatu yang benar. Namun ternyata, Tadashi malah membawa Hiro ke tempat kuliahnya. Dengan alasan ia harus mengambil sesuatu, Tadashi membawa Hiro masuk ke dalam lab kutu buku. Sebenarnya ada tujuan lain di balik alasannya itu. Ia ingin menunjukkan suasana lab serta mengenalkan Hiro kepada teman-teman klubnya. Mereka adalah Gogo Tomago, penemu sepeda motor dengan roda elektromagnetik, Wasabi yang bekerja dengan laser induksi plasmanya, Honey Lemon, gadis cerdas dan energik yang mencampur zat kimia dan menciptakan gelembung asap ungu besar, serta Fred, maskot kampus dengan kostum monsternya yang tidak mengerti sains. Setelah selesai berkenalan, Tadashi membawa Hiro masuk ke ruangannya dan menunjukkan salah satu penemuan miliknya. Secara sengaja, ia membuat Hiro berteriak kesakitan dengan menempelkan lakban ke tangan Hiro, kemudian mencabutnya dengan kasar. Hal itu ternyata membuat sebuah box berwarna merah terbuka dan mengeluarkan sesuatu di dalamnya. Seperti balon yang mengembang, makhluk putih berpostur besar itu muncul perlahan. Kemudian ia keluar dari box merah, menyingkirkan kursi yang menghalanginya, dan menghampiri Hiro. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Baymax, robot pendamping kesehatan pribadi yang akan keluar dari box ketika seseorang berteriak kesakitan dan mengatakan, "Au!" Selanjutnya, Baymax memindai Hiro dan memberikan semprotan antibakteri pada luka lecet di lengannya untuk menghilangkan rasa sakitnya. Bekerja dan kembali menyusup ke dalam box merah sampai orang yang ia rawat mengatakan puas dengan perawatannya. Saat tengah berbincang, datanglah Profesor Robert Callaghan. Ia menyapa Hiro dan meminjam robot buatannya. Hiro memamerkan Megabot tanpa menyadari bahwa orang di depannya itu merupakan penemu sistem servomagnetik dan hukum robotika. Profesor tersebut menawari Hiro untuk masuk ke San Francisco Institute of Technology tanpa melihat usianya yang masih terlalu muda untuk menjadi mahasiswa. Karena kekagumannya pada Profesor Robert Callaghan, Hiro menjadi sangat termotivasi dan berambisi untuk masuk ke kampus yang ia sebut dengan Universitas Kutu Buku, hingga ia melupakan pertarungan robotnya. Keesokan harinya,
Tadashi memberitahu Hiro Hamada bahwa cara terbaik untuk masuk ke kampusnya adalah dengan membuat Kalagan terkesan pada penemuan memukau yang akan dipamerkan pada saat pameran tahunan mahasiswa nanti. Hiro sangat bersemangat dan mulai mencari-cari ide. Namun ia menjadi sangat frustasi karena tak kunjung menemukan sesuatu yang baik. Melihat adiknya yang hampir putus asa, Tadashi membantu dengan mengangkat terbalik tubuh Hiro dan menggoncangnya agar Hiro dapat menemukan ide dengan melihat sudut pandang baru. Di momen itulah ia melihat Megabot dan sebuah ide terlintas di benaknya. Hiro bergegas menuju ke garasi dan mulai bekerja. Ia melihat ribuan benda kecil hitam yang serupa dengan tubuh Megabot. Setelah menghabiskan waktu beberapa hari, dengan bantuan Tadashi dan teman-temannya, Hiro pun berhasil menyelesaikan penemuannya. Hari yang ditunggu-tunggu tiba. Hiro, Tadashi, dan teman-temannya berkeliling di sekitar ruangan. Mereka melewati banyak teknologi keren yang membuat Hiro semakin tegang. Kemudian, tibalah saatnya Hiro naik ke atas panggung. Ia mempresentasikan alat kontrol di kepalanya, lalu mengeluarkan benda kecil hitam yang diberi nama Microbot. Orang-orang di sekitar nampak tidak tertarik dengan penemuan Hiro. Ia menjadi murung, namun Tadashi berhasil menenangkannya. Hiro melanjutkan presentasinya. Ia mengatakan bahwa memang robot temuannya terlihat biasa saja jika seorang diri. Namun saat bergabung dengan teman-teman yang lain, robot itu akan menjadi jauh lebih menarik. Dengan ikat kepala neurotransmitternya, Hiro mampu mengontrol Microbot untuk melakukan apa saja. Selepas presentasi, seseorang bernama Alastair Gray, yang merupakan presiden dari Crytek, menghampirinya. Ia melihat Microbot buatan Hiro dan menginginkannya untuk dikembangkan di Crytek agar menjadi teknologi yang revolusioner. Hiro baru saja terpukau atas penawaran Mr. Gray ketika Kalagan datang dan mengatakan bahwa Microbot buatan Hiro merupakan teknologi yang menginspirasi. Kalagan menyarankan agar Hiro mengembangkannya lagi dan tidak menjualnya. Walaupun Mr. Gray menawarinya uang dalam jumlah yang sangat besar, tetapi Hiro memutuskan untuk tidak menjual Microbotnya. Sebelum Mr. Gray pergi, Tadashi yang menyadari bahwa Microbot milik adiknya masih dipinjam, meminta Mr. Gray untuk mengembalikannya. Selanjutnya, Kalagan memberi Hiro amplop yang berisi undangan bergabung di kelasnya. Tadashi meminta izin ke bibinya untuk menyusul dan mengajak Hiro pergi berbicara sebentar. Di tengah perbincangan mereka, tiba-tiba saja terdengar alarm kebakaran gedung. Tadashi langsung berlari menuju gedung dan diikuti oleh Hiro. Sesampainya di sana, mereka menyaksikan orang-orang berhamburan keluar menyelamatkan diri. Mengetahui Profesor Kalagan masih terjebak di dalam, Tadashi nekat masuk untuk menyelamatkannya walaupun sudah dilarang oleh Hiro. Ia berlari masuk, sesaat kemudian gedung tersebut meledak dan Tadashi tewas seketika. Hiro sangat terpukul atas kepergian kakaknya. Ia mengurung diri di kamar dan tidak menyentuh satupun makanan yang disiapkan oleh bibi Cass. Hiro mengambil Megabot dan tanpa sengaja membuatnya terjatuh hingga mengenai kakinya. Hal tersebut membuat Hiro berteriak kesakitan. Rupanya, teriakan itu mengaktifkan kembali Baymax, robot ciptaan Tadashi. Baymax langsung memindai Hiro untuk melakukan perawatan, namun Hiro menolak. Ia berusaha memasukkan paksa Baymax ke dalam kopernya dan berujung terjatuh ke bawah tempat tidur. Di sana, Hiro menemukan Microbot aktif di dalam saku jaketnya. Ia merasa ada yang tak beres. Microbot buatannya hanya akan aktif dan tertarik jika ada Microbot lainnya. Sementara itu, Microbot lainnya sudah hancur saat terjadi kebakaran dan hanya tersisa satu. Hiro menghiraukannya dan pergi membetulkan Megabot. Baymax memindai Microbot yang ada lalu berkata pada Hiro bahwa robot kecil itu ingin pergi ke suatu tempat. Karena sedang fokus memperbaiki Megabotnya, Hiro menyuruh Baymax untuk mencari tahu sendiri kemana Microbot itu akan pergi. Beberapa saat kemudian, Hiro baru menyadari bahwa Baymax benar-benar pergi dari kamarnya untuk mengikuti arahan Microbot itu. Hiro bergegas lari mengejarnya sampai mereka berhenti di suatu gudang yang tampaknya sudah lama ditinggalkan. Dengan bantuan Baymax, Hiro memanjat masuk ke dalam gudang melalui jendela tinggi yang terbuka. Ia terus mengikuti arahan Microbot dan menemukan ribuan Microbot lain yang tengah dibuat oleh seseorang. Kemudian, ribuan Microbot ini bersatu untuk menyerang Hiro dan Baymax. Hiro berlari membawa Baymax keluar dari sana. Ternyata, ada seorang pria bertopeng kabuki yang mengendalikan Microbot tersebut untuk terus menyerang keduanya. Hiro berusaha keras mendorong Baymax keluar dari jendela. Keduanya terlempar dari atas namun berhasil mendarat dengan selamat. Hiro berlari ke kantor polisi bersama Baymax untuk melaporkan kejadian yang baru saja mereka alami. Tetapi petugas polisi tidak mempercayai laporan Hiro dan menyuruhnya menuliskan nomor orang tua agar bisa menjemputnya.
Di saat itulah, Hiro membawa Baymax yang kehabisan baterai pergi dari hadapan polisi. Sesampainya di rumah, Hiro meletakkan Baymax ke tempat pengisian daya. Tiba-tiba, Baymax menyebutkan nama Tadashi saat melihat topinya. Hiro sangat kaget dan menjelaskan bahwa Tadashi telah tiada. Baymax memberikan pelukan kepada Hiro sebagai salah satu perawatan untuk menenteramkan fisiknya. Saat melihat microbotnya, sebuah pemikiran terlintas di benaknya. Ia berasumsi bahwa kebakaran itu bukanlah sebuah kecelakaan murni, melainkan disengaja oleh seseorang yang hendak mencuri microbot miliknya. Hiro bertekad kuat menangkap penjahat bertopeng tersebut. Ia mengendap-endap keluar menuju garasi untuk melakukan upgrade terhadap Baymax. Hiro menciptakan pakaian yang terbuat dari serat karbon untuk Baymax. Ia juga menggabungkan serangkaian teknik bela diri ke dalam chip yang ditempatkannya ke dalam port access, tepat di sebelah chip perawatan kesehatan yang dibuat oleh Tadashi. Setelah melakukan training singkat, Hiro dan Baymax pergi menuju gudang yang mereka datangi pada siang hari, namun gudang itu telah kosong. Beruntungnya, microbot yang ia miliki bergerak mengarahkan mereka ke sebuah pelabuhan kota. Sesampainya di tepi pelabuhan, microbot tersebut seperti tertarik ke dalam perairan. Dan dari kejauhan, tampak pria bertopeng menunggangi ribuan microbot lainnya bergerak menuju daratan dan membawa sebuah benda dengan logo burung walet. Hiro mengajak Baymax bersembunyi di belakang sebuah kontainer. Ternyata diam-diam teman-teman Hiro mengikuti mereka dengan mengendarai sebuah mobil. Tiba-tiba, pria dengan topeng kabuki tersebut mengendalikan microbotnya untuk melempar peti emas ke arah Hiro dan teman-temannya. Hiro memerintahkan Baymax untuk melawan, tetapi pria itu malah melempar Baymax ke udara dan langsung tersangkut di atas mobil. Mereka pun memutuskan untuk melarikan diri. Dalam pelariannya, Gogo meminta Hiro menjelaskan apa yang terjadi. Hiro menjelaskan dengan singkat bahwa pria bertopeng kabuki itu telah mencuri microbotnya dan dialah yang menyebabkan kebakaran di gedung pameran. Pria bertopeng terus mengejar mereka. Mereka berhasil lolos, namun berakhir tercebur ke dalam sungai. Baymax segera menarik mereka semua ke permukaan. Setelah akhirnya berhasil keluar dengan bantuan Baymax, Fred mengajak teman-temannya pergi ke rumahnya untuk menenangkan diri. Mereka berjalan dengan basah kuyup dan kedinginan. Saat sampai di depan sebuah rumah, teman-temannya tidak percaya bahwa rumah besar nan mewah itu milik Fred, dan menganggap ia hanya bercanda. Namun, saat itu juga datang salah satu pelayan rumah yang menyambut Fred dan membuat teman-temannya melongo. Mereka memasuki rumah besar tersebut yang kebetulan pada saat itu juga orang tua Fred sedang pergi. Di kamar Fred ada banyak koleksi patung monster, buku komik, dan figur aksi. Saat memasuki kamar Fred, Hiro langsung menyaut kertas dan pena yang ada di meja. Ia hendak menggambar sosok musuh yang tadi menyerangnya. Baymax mengatakan bahwa suhu tubuh Hiro masih dingin, lalu ia langsung memeluknya dari belakang. Disusul teman-teman Hiro yang memeluk Baymax untuk ikut menghangatkan tubuh mereka. Saat pulih, Hiro menunjukkan kepada teman-temannya simbol burung merah yang dilihatnya pada benda yang dipegang oleh orang bertopeng tadi. Saat mengalami perdebatan, Fred mengajukan idenya tentang teori yang ia pikirkan. Dia menemukan bahwa pria itu mungkin berada di balik kematian Tadashi. Dan Fred percaya dia tahu siapa pria itu, Alistair Gray. Fred menjelaskan bahwa Gray lah yang menginginkan teknologi microbot Hiro. Dan kemungkinan besar, ia berhasil mendapatkannya dengan mengorbankan nyawa Tadashi. Baymax membuat Hiro terkejut ketika dia menjelaskan bahwa selama pertarungan, dia memindai pria bertopeng itu, dan memiliki informasi tentang kesehatan dan alat vitalnya. Hiro ingin mengidentifikasi di mana musuh mereka, tetapi dia perlu memindai semua orang di San Francisco untuk mencari tahu. Mereka kemudian memutuskan untuk bersatu dan menghentikan aksi jahat Gray. Hiro membantu merancang kostum khusus berdasarkan kemampuan spesifik mereka, lalu belajar menggunakan kemampuan milik masing-masing di halaman rumah Fred dibantu dengan pelayan rumah. Setelah Hiro berhasil membuat kostum untuk semuanya, dia menguji kemampuan terbang Baymax. Awalnya Baymax kesulitan, namun akhirnya ia bisa melakukannya dan terbang tinggi di atas kota. Mereka berhenti di atas kipas angin udara dan menikmati pemandangan langit. Baymax memindai semua orang di kota dari atas kipas angin. Ia menemukan identitas yang cocok dengan pria bertopeng itu di sebuah pulau seberang. Lalu Hiro dan teman-temannya segera pergi ke sana dengan bantuan kemampuan terbang Baymax. Mereka mendarat dan memasuki bangunan yang ada di sana. Kemudian Honey Lemon menemukan suatu ruang kosong di sisi lorong. Mereka memasuki ruangan tersebut dan hanya melihat sisa-sisa besi bengkok yang rusak dan beberapa mesin dengan simbol burung merah di atasnya. Kemudian mereka masuk ke sebuah ruang kontrol di mana mereka menemukan sebuah video CCTV yang menunjukkan bahwa ruangan itu telah digunakan untuk menguji proyek teleportasi yang disebut Operasi Silent Sparrow.
Ternyata, Kray yang memimpin uji proyek tersebut. Ia menguji proyeknya dengan seorang wanita yang akan memasuki ruang teleportasi itu. Kray menyembunyikan sesuatu masalah di mesin, yang sebenarnya masalah itu berakibat fatal. Di tengah-tengah pengujian, mereka mengalami masalah serius yang mengakibatkan wanita itu tidak bisa keluar dari ruang teleportasi. Kemudian, ruang teleportasi itu menyerap benda-benda di sekitarnya. Dengan terpaksa, pemerintah yang ikut melihat uji proyek itu menghentikan kerja alat itu. Tiba-tiba, musuh bertopeng mereka muncul dan menghantam mereka dengan runtuhan tembok. Mereka bangkit dan mulai menyerang pria bertopeng dengan kemampuan mereka masing-masing. Akhirnya, Hiro berhasil membuka topeng pria tersebut. Tapi bukannya melihat wajah Kray, dia menemukan Profesor Callaghan di balik topeng itu. Callaghan menjelaskan bahwa dalam kebakaran itu, ia berhasil menggunakan teknologi microbot Hiro untuk melindungi dirinya dari ledakan. Ini membuat Hiro marah dan menuntut Baymax menghancurkan Callaghan. Baymax mengklaim bahwa pemrogramannya tidak memungkinkan untuk ini. Hiro memutuskan untuk mengeluarkan chip yang dimasukkan Tadashi kepadanya. Penghapusan chip menyebabkan Baymax mengikuti perintah Hiro dan dia hendak menghabisi Callaghan. Namun, teman-teman Hiro berusaha menghentikan Baymax. Namun robot itu juga melawan mereka. Honeylemon berhasil mengembalikan chip Tadashi dan memasukkan chip itu ke pemrogramannya. Callaghan telah melarikan diri selama pertarungan. Hiro yang tidak dapat menahan emosi meninggalkan teman-temannya bersama Baymax kembali ke tempat untuk memperbarui pemrograman Baymax. Baymax menolak untuk membuka port di mana informasi chipnya berada. Baymax menunjukkan sebuah video dari berbagai upaya Tadashi untuk membuatnya. Pada tes ke-84, proyeknya sukses. Dan Tadashi mengklaim bahwa Baymax akan membantu banyak orang. Teman-teman Hiro akhirnya kembali ke garasi di mana Hiro berada. Saat ia hendak meminta maaf, Gogo memeluk Hiro dan mengatakan mereka akan menangkap pria bertopeng itu bersama. Mereka juga mengungkapkan bahwa mereka telah menemukan rekaman lebih lanjut dari uji proyek milik Kray. Rekaman menunjukkan Profesor Callaghan juga berada di area tes. Ternyata wanita yang ikut serta dalam proyek Kray adalah putri Callaghan, Abigail. Keesokan harinya, Kray mengumumkan pembukaan fasilitas baru di pusat kota San Francisco. Seketika Callaghan muncul, menggunakan microbot untuk menyerang Kray. Ia membawa portal teleportasi milik Kray. Callaghan mengatakan dia akan menghancurkan hidup Kray seperti dia menghancurkannya. Portal dihidupkan dan mulai menyedot bangunan ke dalamnya dan membawanya ke dimensi lain. Saat itulah, Hiro dan teman-temannya muncul, memohon kepada Callaghan untuk menghentikan apa yang dia lakukan. Tetapi mantan profesor menolak dan tidak mendengarkan mereka. Hiro dan teman-temannya berusaha menghentikannya, tetapi Callaghan menyerang mereka dengan menggunakan microbot. Hiro berhasil menghabisi microbot profesor. Kini profesor kehabisan microbotnya dan ia sudah tidak dapat menyerang mereka lagi. Baymax mengambil topeng kontrol darinya. Tapi portal tersebut tidak dapat mati dan masih terus-menerus menyedot benda-benda di sekitarnya. Baymax mendeteksi adanya kehidupan dari dalam portal. Dari informasinya, terdapat perempuan yang tertidur di dalamnya. Hiro tahu bahwa itu adalah anak profesor. Akhirnya, Baymax dan Hiro masuk ke dalam portal untuk menyelamatkan Abigail, anak profesor. Dalam dunia lain, mereka menemukan Abigail. Baymax dan Hiro kemudian berusaha untuk keluar dari dimensi bersama Abigail. Namun tiba-tiba datang reruntuhan bangunan membanting ke arah mereka. Baymax mencoba menyelamatkannya. Kostum yang dikenakannya robek dan membuatnya tidak mengapung. Roket yang ada di tubuhnya rusak dan membuatnya tidak bisa kembali. Baymax mengatakan bahwa ia bisa membawa Hiro dan Abigail ke tempat yang aman dengan menggunakan pukulan roketnya. Hiro tidak ingin kehilangan Baymax, tetapi Baymax meyakinkan bahwa dia akan selalu bersamanya. Dengan berlinang air mata, Hiro mengucapkan, "Saya puas dengan perawatan saya." Dan Baymax meluncurkan tinju roketnya, membuat Hiro dan Abigail keluar dari portal. Setelah itu, Abigail dibawa ke rumah sakit dan Callaghan ditangkap atas kejahatannya. Sementara itu, berita lokal melaporkan sekelompok pahlawan super yang menyelamatkan kota. Hiro dan teman-temannya merayakannya dengan berkumpul bersama di tempat buktinya. Tak lama kemudian, Hiro memulai kelasnya di Institut Teknologi San Francisco. Ia tinggal di lab yang sama dengan Tadashi. Hiro masih menyimpan tinju roket yang dikenakan Baymax untuk menyelamatkannya dari portal. Ia menemukan kartu microchip hijau yang Tadashi masukkan ke Baymax, di kepalan tangan Baymax. Hiro berhasil membangun kembali Baymax dan menempatkan chip hijau di dalam dirinya. Hai Sobat Rosa, demikian alur cerita film Big Hero 6. Terima kasih telah menonton.